Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Forum Akademik ini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun sebuah abstrak, kemudian komponen apa saja yang harus ada di abstrak. Oke, langsung saja simak video ini. Tapi sebelum lanjut, saya beritahukan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video lainnya. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas sebuah karya ilmiah, baik itu karya tulis, misalnya skripsi, tesis, makalah, dan sebagainya. Nah, di sebuah karya ilmiah, baik skripsi, tesis, pasti ada yang namanya abstrak ya. Nah, abstrak itu apa? Nah, abstrak itu miniatur kecil dari isi skripsi atau tesis teman-teman, jadi wakil rangkuman ya. Jadi orang ketika ingin mengetahui isi karya tulis teman-teman, pasti membaca abstraknya. Oke? Baiklah, saya akan coba memaparkan bagian-bagian abstrak ya, dan apa saja yang harus ada di abstrak, dan bagaimana cara menyusunnya. Oke teman-teman, coba kita lihat ya. Ini kita sudah ada di abstrak. Nah, di sini saya sudah mempunyai sebuah abstrak. Nah, bagian abstrak yang pertama itu harus ada minimal ya. Minimal harus ada apa? Tujuan dulu. Nah, harus ada tujuan dulu teman-teman. Nah, tujuan apa yang mau teman-teman teliti? Apa yang ingin teman-teman angkat dalam karya tulis teman-teman. Nah, di sini harus muncul di abstrak ya. Penelitian ini berfokus pada apa dan tujuan penelitian ini apa. Jadi ingin meliti apa gitu ya. Saya tandai merah aja untuk memudahkan teman-teman. Nah, ini ya. Tujuan di abstrak. Saya tandai dulu. Nah, oke. Nah, kalau misalnya tujuannya ada 1, 2, 3, silakan jelaskan. Kalau misalnya satu tujuan penelitian ini adalah apa-apa. Kalau misalnya 2 tujuan penelitian ini adalah apa-apa. Begitu ya. Jadi terserah teman-teman, tergantung kepentingan. Oke, setelah tujuan kita lanjut ke komponen yang lainnya, yaitu metode ya. Nah, yang saya sorot ini metode ya teman-teman. Nah, ini ya. Ini metodenya. Metode atau cara melitinya teman-teman bagaimana? Gitu ya. Mulai dari metode penelitiannya, teknik pengumpulan datanya, analisis datanya. Nah, di sini dijelaskan. Nah, ini saya tandai, saya warnai ya. Saya warnai aja supaya memudahkan teman-teman. Oke, metode penelitian yang digunakan apa? Misalnya kualitatif deskriptif ini ya. Kualitatif deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif ya. Kemudian metode atau teknik pengumpulan datanya seperti apa? Setelah itu analisis datanya seperti apa? Nah, minimal teman-teman harus ada komponen seperti itu di metode teman-teman, gitu ya. Oke, ini komponen yang kedua ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan atau misalnya sudah jelas, silakan teman-teman komentar di bawah ya. Oke, ada yang sangat detail, ada yang cukup permulaannya saja. Sebenarnya di abstrak itu cukup permulaannya saja ya. Jadi tidak perlu terlalu mendetail, juga tidak apa-apa. Supaya membuat pembaca itu penasaran. Nah, setelah metode selanjutnya hasil ya. Nah, selanjutnya hasil. Oke, hasil penelitian di bawahnya ya, di bawah metode penelitian. Oke, saya tandai dulu. Nah, saya tandai dulu seperti ini. Nah, hasil penelitian ini bukan data berupa hitungan angka ya. Jadi, data hasil tafsiran terhadap angka itu. Jadi, angka itu tuh tidak penting bagi pembaca ya teman-teman. Yang pentingnya itu tafsiran teman-teman terhadap data-data yang sudah teman-teman lakukan. Sudah teman-teman hasilkan dan tafsirkan bagaimana hasilnya. Oke, contoh hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, ini ya, contoh hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya capacity building yang selama ini berjalan dan dioptimalkan tidak berimplikasi pada peningkatan pendapatan asli desa di desa Kemiren. Lalu adanya pandemi COVID-19 nyatanya membawa pengaruh besar terhadap menurunnya kapasitas BUMDes, terutama di dimensi organisasi yang dirasa masih sangat lemah, yang disinyalir menjadi akar atau penyebab dari menurunnya kinerja dan produktivitas BUMDes dalam kurun waktu belakangan ini. Nah, dari mana? Dari data. Data yang mana? Nah, teman-teman baca di dalamnya, begitu ya. Nah, sekarang yang terakhir yaitu kesimpulan.
Nah, ini ya, yang terakhir itu kesimpulan. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu faktor penghambat yang paling dominan dalam pelaksanaan capacity building BUMDes Kemiren, yakni ini ya, kolektif ini. Nah, itu komponen-komponen yang ada di abstrak, teman-teman. Jadi hanya permulaannya saja, singkat-singkat saja. Abstrak itu ada jurnal yang membatasi abstrak itu dengan hanya 150 kata atau ada yang 120 kata. Jadi sangat singkat ya. Setelah abstrak itu di bawahnya ada kata kunci atau keyword, teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini ada kata kunci atau keyword. Jadi, kata-kata yang mewakili isi dari gagasan teman-teman, isi dari karya tulis teman-teman, apa yang menjadi poin-poin penting dari karya tulis teman-teman. Nah, kata kuncinya ditulis di sini ya. Capacity building misalnya ini ya. Oke, capacity building ini yang saya teliti ya. Yang saya teliti ini capacity building. Terus ada ini pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan PADes gitu ya. Nah, itu kan yang penting ya teman-teman. Nah, jadi keyword ini tidak sembarang asal tulis, tapi yang memegang peran penting dari isi karya tulis teman-teman. Nantikan pembaca melihat keyword-keyword ini. Oke, sudah saya warnai dan sudah saya jelaskan bagian-bagian abstrak. Ya, jika misalnya teman-teman masih belum paham atau masih belum jelas, boleh teman-teman tanyakan di komentar ya. Nah, oke, saya rasa cukup pembahasan tentang bagaimana cara menyusun sebuah abstrak, kemudian komponen apa saja yang harus ada di abstrak. Oke, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.